Angka yang kita cari, yang kita dapatkan, yang sudah ada dalam genggaman itu adalah kebahagiaan. Padahal bisa jadi dia bukan kebahagiaan. Tapi orang-orang yang berumah tangga salah sangka kebahagiaan. Salah sangka ya, biasa salah sangka. Salah gitu sangka ya. kebahagiaan. Belum bahagia, tapi baru kesenangan. Hati kita itu akan hidup kalau terhubung pada sumber energi. Nah gitu, koneksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Welcome back. Selamat datang kembali di podcast Andalas Cendekia. Sahabat semuanya, seperti biasa di podcast Andalas Cendekia ini kita menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa, para coach, para trainer, para ustadz, para ulama. Dan hari ini kita mendatangkan seorang coach yang luar biasa. Dialah Coach Maman Tepani. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bahagia. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Cerita dulu Coach, apa kesibukan hari ini dan kemudian kegiatan yang paling banyak itu apa gitu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kegiatan sekarang kalau kesibukan ya, sebenarnya saya orang bebas gitu ya, karena self employee gitu ya, kerjanya sendiri, kalau mau produktivitas sendiri. Kalau yang lebih banyak itu aktivitasnya adalah kalau untuk profesi ya trainer ya, saya trainer. Jadi ya ngisi training, ngisi pelatihan, berbagi inspirasi, kadang ada juga kelas seminar. Ada juga kajian-kajian, kadang saya kajian-kajian singkat di masjid. Itu sekarang banyak juga gitu ya. Masya Allah. Karena mungkin saya ketika mulai berazam untuk mendedikasikan diri untuk menjadi public speaker, berbagi inspirasi, menjadi penyampai kebaikan gitu ya. Ya, akhirnya memang diminta disibukkan sama Allah ya, diberikan produktivitas, kesibukan yang seperti itu. Disibukkan sama Allah itu menjadi garis bawahi sahabat semua, yang luar biasa ya. Iya, karena kita mintanya begitu gitu ya. Kita minta, saya kalau dalam doa itu mintanya produktivitas yang positif, kontributif, bisa menjadi jalan kebaikan dan bisa menjadi jalan rezeki. Kayak begitu. Jalan kebaikan dan jalan rezeki. Jalan kebaikan dan jalan rezeki. Menarik sekali ini. Ya, kira-kira yang Coach lakukan jalan ini, kira-kira apa yang sudah dilakukan sehingga itu menjadi jalan kebaikan, jalan rezeki? Selain mungkin sebagai seorang trainer, apa yang sudah dilakukan lagi? Kalau waktu saya itu lebih banyak itu di selain kalau kerja ya ngisi training gitu ya, ngisi berbagi inspirasi. Kemudian ya di keluarga, di samping di keluarga ya, saya itu karena sekarang tinggal di kampung gitu ya. Di kampung sekali-sekali ngisi waktu ya kehidupan di kampung lah untuk ngisi aktivitas produktivitas. Bertani gitu ya, berkebun. Tapi katanya menulis buku begitu ya? Ya, nulis buku ada juga. Ini yang saya ikhtiarkan bisa konsisten terus gitu ya, berjalan terus. Dan nulis buku, saya itu sudah nulis buku 5 ya, 2 antologi, 3 yang saya tulis sendiri. Dan yang terakhir terbit itu adalah buku Happy Family Resilient. Happy Family Resilient. Kita bahas ini sahabat semuanya. Bukunya ya? Boleh ya kita bahas ini. Happy Family Resilient. Itu kenapa menulis buku itu? Apa yang mendasari Coach Maman untuk bisa menulis buku Happy Family Resilience? Sebenarnya ini berangkat dari kegelisahan aja gitu ya. Ada kegelisahan, kemudian saya pengen berkontribusi juga di situ gitu. Kalau dibilang karena saya ahlinya, pakarnya enggak sih sebenarnya gitu ya. Tapi ketika melihat gejala ini di dalam kehidupan, di sekitaran kita, bahkan sudah masuk ke lingkaran-lingkaran kecil kita, dekat-dekat dengan kita gitu ya. Ini menjadi sebuah fenomena gitu. Itu fenomena keluarga. Fenomena keluarga. Fenomena keluarga yang karena saya melihat itu kegelisahannya, kenapa kok sepertinya
kita ini gitu ya. Mungkin kita juga, saya juga merasakan gitu. Kok sepertinya bahagia orang menikah ini, orang berkeluarga di awalnya semuanya niatnya itu pengen bahagia gitu. Pengen bahagia. Nah, salah satu yang pengen dia cari, dia dapatkan dengan berkeluarga itu adalah bahagia. Dari doa-doanya, kemudian dari walimahannya itu doanya aja gitu. Gitu kan, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Tapi kok fenomenanya sepertinya nggak dapet gitu ya. Kok kebanyakan pada nggak nemu gitu. Bahkan kalau kita lihat itu, jadi bahagianya itu semu masih. Nah, kira-kira gejalanya kok seperti itu gitu ya. Orang semuanya pengen bahagia dengan menikah, tapi kok sepertinya yang fenomena yang real yang kita lihat, yang kita amati, yang kita rasakan gitu, kok nggak dapat, kok nggak, seperti nggak bahagia gitu ya. Orang pengen bahagia, tapi kok sepertinya keluarga ini nggak bahagia. Indikasinya apa? Angka perceraian tinggi gitu ya. Dan yang lebih miris itu kan, apalagi kalau sekarang kan zamannya flexing gitu ya, terekspos di media. Sepertinya keluarganya itu happy banget gitu. Fasilitas-fasilitasnya cukup gitu ya, berkelimpahan secara materinya semuanya udah ada, udah cukup gitu. Tapi kok tiba-tiba berpisah, tiba-tiba gugat cerai, tiba-tiba di media itu bertengkar gitu ya. Padahal tuh buat story berdua tuh. Pakai apa? Betul kayak begitu. Bahkan ada, saya yang paling saya sesali dalam, public figure yang bilang gitu, saya yang paling saya sesali dalam hidup saya adalah menikahi si ini kan fenomena gitu ya. Fenomena kalau dari ininya itu kok sepertinya nggak, ini bahagianya nggak ketemu ini gitu ya. Jangan-jangan saya juga merasa begini juga ini gitu ya. Kok gejala ini seperti meluas di tengah kehidupan kita gitu. Makanya saya melihat ini kira-kira kenapa ya saya melihat itu salah satunya dari kacamata kebahagiaan. Kacamata kebahagiaan. Jangan-jangan ini memang salah arah kebahagiaan, kemudian salah arahnya, kemudian salah salah yang didapatkan gitu ya. Jadi keliru. Yang dapatkan apa berarti? Ya, bukan kebahagiaan. Ya, bisa jadi ya mungkin kita menyangka yang kita cari, yang kita dapatkan, yang sudah ada dalam genggaman itu adalah kebahagiaan. Padahal bisa jadi dia bukan kebahagiaan. Tapi bisa jadi itu kalau yang saya belajar aja ya gitu ya. Bisa jadi itu kesenangan gitu ya. Apa yang membedakan itu, Coach? Kalau yang membedakan, jadi bukan kebahagiaan, namun cuma kesenangan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu diantaranya, kalau kebahagiaan itu dia menenangkan. Jadi menenangkan, peaceful gitu ya, damai, tentram gitu ya. Karena kebahagiaan itu kan rasa gitu ya. Dan dia bertahannya lama kalau kebahagiaan. Kalau kesenangan itu biasanya ya bahasa-bahasa, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan kesenangan yang menipu, dia sifatnya sementara. Kemudian dia itu dikejar gitu ya. Sedangkan kalau kebahagiaan itu dia diturunkan. Dia berlabuhnya di mana? Dia di dalam hati. Kalau yang kesenangan umumnya itu dia di luar dan lebih kepada hal-hal yang material, fisikal gitu ya, sehingga bisa jadi rumah, kemudian harta, anak-anak itu adalah kesenangan ya. Sedangkan kalau dia kebahagiaan, dia pasti diturunkan kemana? Dia tempat berlabuhnya ya hati. Makanya dia dia yang kebahagiaan itu sakinah, rasa tenang itu diturunkan oleh Allah kemana? Ke dalam hati gitu. Nah, bisa jadi fenomena-fenomena yang terjadi tadi itu karena kita salah menyangka gitu ya, atau memang kita sama sekali tidak menyadari itu gitu. Sehingga ketika sudah dijalani rumah tangga ini, sudah ada yang sekian tahun hambar saja dan merasa bahkan sudah mendapatkan, kalau untuk kesenangan semuanya sudah didapatkan, tapi masih ada yang kering gitu, ada yang kurang gitu. Apa ini? Nah, bisa jadi itu dia gitu. Dia merasa ketika sudah berjalan lama, merasa kok nggak ada ya, kok ketenangan tuh nggak ada ya gitu ya, kok kebahagiaan itu nggak ada, kok saya rasanya hampa aja gitu ya.
sepertinya bukan inilah yang saya cari gitu ya. Akhirnya ya, sahabat semuanya, hari ini banyak para orang-orang yang berumah tangga salah sangka kebahagiaan. Salah sangka ya, biasa salah sangka. Salah gitu sangka kebahagiaan. Belum bahagia, tapi baru kesenangan. Yang relatif sementara kesenangan itu ya. Fana gitu ya. Fana, semu. Kemudian dia juga cenderung datangnya dari luar, gitu ya. Dia bukan dari dalam. Dan sementara kebahagiaan menenangkan. Nah, sekarang pertanyaan Coach, bagaimana? Ya kan, yang sesungguhnya apa sih sesungguhnya kebahagiaan sejati itu sesungguhnya? Happy family yang bagaimana sih sebenarnya, seperti apa sih? Iya. Gitu. Iya, kalau seperti apa dong? Kebahagiaan keluarga yang ya setidaknya kata kuncinya adalah ketenangan. Jadi di mana kondisi keluarga itu yang selalu berada dalam ketenangan kalau secara rumah tangganya. Tapi bagaimana ketenangan itu dia menular, maka dalam Happy Family Resident itu kan saya ada langkah keduanya itu bagaimana mengharmonikannya gitu ya. Jadi person to personnya dulu gitu ya. Dia ketika sudah diturunkan, kita ngundang kebahagiaan, diturunkan kebahagiaan, bagaimana suasana di dalam rumah itu memang sakinah gitu ya. Tenang, penuh dengan kasih sayang, kemudian damai, dan itu bertahan dalam waktu yang lama, yang panjang gitu ya. Itu yang kita menyebutnya itu sakinah sampai jannah gitu ya. Sakinah sampai jannah. Jadi ketenangan itu yang memang bertahan. Jadi yang kalau kebahagiaan itu ya yang ketenangan yang memang selalu ada, dia terawat, dia bertahan, survive gitu kan dalam situasi apapun gitu. Jadi yang pertama harmonikan. Itu yang kedua sih kalau kita masuk ke langkahnya. Yang pertama diundang dulu. Karena kan tadi itu dia prinsipnya sebenarnya ada 3 prinsipnya juga. Ada 3 prinsip. Apa tuh yang pertama? Prinsipnya itu yang pertama, kondisi hati itu menentukan eksistensi kebahagiaan. Kondisi hati menentukan eksistensi kebahagiaan. Bagaimana kondisi hati kita itu menentukan bahagia itu ada atau enggak, bahagia itu datang, hadir atau enggak, bisa dirasakan atau enggak. Karena kondisi hati itu yang menentukan eksistensinya, eksis atau enggaknya kebahagiaan ini. Dia pergi, dia tidak kita rasakan, atau dia menjadi hilang gitu ya. Tergantung kondisi hati kita. Tergantung pada kondisi hati kita. Jadi eksistensi. Prinsip yang kedua, di mana ada harmoni. Di mana ada harmoni? Di situ imunitas kebahagiaan bekerja. Di situ imunitas bekerja. Di mana ada harmoni, di situ imunitas bekerja. Iya, imunitas ya kita sama lah ya, kekebalan, kekuatannya itu. Dia memproduksi imunitasnya itu imunitas kebahagiaan, makanya kebahagiaan resilient gitu ya, tahan banting. Hormonnya hormon endorfin. Hormonnya. Jadi ketika ada keharmonisan tercipta gitu, itu akan bekerja membuat daya tahan kebahagiaan itu semakin kuat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu aliran kebaikan itu menentukan masa depan kebahagiaan. Aliran kebahagiaan? Aliran kebaikan, ya. Aliran kebaikan menentukan masa depan kebahagiaan. Masa depan kebahagiaan. Jadi kita itu bisa long term, kita bisa bertahan lama kebahagiaan itu ya tergantung apakah kita bisa mengalirkan kebahagiaan itu atau enggak. Ketika kebahagiaan itu enggak kita bagi, enggak kita alirkan gitu ya, enggak kita pancarkan ke yang lain, ke sekitaran kita, maka ya siap-siap saja kebahagiaan itu ya bisa jadi segera pergi, terkubur, atau dia karena mentok gitu kan. Iya. Maka siklusnya itu nanti tercipta dengan aliran kebaikan. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Berarti kalau proses langkahnya untuk menuju itu bagaimana? Nah, makanya yang pertama itu kondisi hati dulu. Kondisi gitu hati. Kan. Nah, kondisi hati jaga hati lah gitu. Yang paling sederhana bahasa itu jaga hati. Jaga hatinya ini dua, pertama jaga kebersihannya, kemudian yang kedua itu jaga koneksinya, keterhubungannya gitu ya. Keterhubungannya sama si pemilik hati. Jadi jaga kebersihan ini supaya apa? Supaya dia sebagai wadah tempat diturunkannya kebahagiaan, tempat kebahagiaan itu terasa gitu ya, dia mengkristal gitu. Itu dia memang siap menerima gitu. Makanya dia mesti bersih. Kalau masih ada noda-noda, kalau masih ada energi yang negatifnya, kalau masih ada kesalnya, ada marahnya, ada mutungnya gitu ya, ada sedihnya,
ada kecewanya, itu nggak bersih dari situ, maka sulit untuk itu diturunkan gitu ya. Dendam misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua, koneksinya. Itulah penting dalam ngundang, saya nyebutnya itu kan, kalau jaga hati itu jaga kebersihan, jaga koneksi. Konektannya itu untuk apa? Untuk ngundang gitu. Jadi ketika terkoneksi hati kita itu dengan yang memiliki kebahagiaan, yang menurunkan kebahagiaan itulah yang membuat dia berkenan nurunkan ke dalam hati kita. Betul. Jadi, ibarat lampu ini hidup karena kabelnya terkoneksi pada sumber energi. Gitu kira-kira. Sama dengan hati kita, itu akan hidup kalau terhubung pada sumber energi. Nah gitu, koneksi. Ya, jadi undang ya. Jadi kalau apa misalnya, kenapa dua ini? Kadang ada yang terkoneksi, tapi wadahnya nggak siap. Tetap aja nggak jadi diturunkan kan, gitu. Ada yang wadahnya udah disiapin gitu, tetapi koneksinya nggak dibangun gitu. Ketersambungannya nggak terbangun, makanya di antara koneksi itu bersyukur, memang mengekspresikan syukur ke atas, syukur ke sesama, kemudian zikir itu menenangkan. Yang kedua, harmoni. Nah, ini masalah relationship. Bagaimana menghubungkan, menularkan kebahagiaan, menyambungkan kebahagiaan. Kan dia tadi diturunkan dulu ke personal yang ada di dalam rumah. Bagaimana itu menular, menyebar, tersambung, dia seperti paralel lah ke apa yang lain, ke pasangan, kemudian ke anak terutama kalau kita keluarga kecil, itu dia menjadi terkoneksi dan tertular. Nah, maka itu gimana itu bisa keterhubungan itu? Ini seni keterhubungan sebenarnya. Bagaimana keterhubungan ini bisa berjalan secara harmonis gitu. Maka disitulah kita mesti kita dalam ini ada dua juga. Pertama, menguasai peta sakinah kita menyebutnya itu. Yang kedua adalah menciptakan hubungan yang harmonis, gitu, interaksi gitu ya. Yang terakhir, alirkan kebahagiaan, alirkan kebaikan. Jadi bagaimana kita di keluarga itu punya proyek kebaikan keluarga, punya proyek berbagi kebahagiaan gitu. Apapun itu yang kita sepakati di rumah kita, yang itu tujuannya apa? Untuk membahagiakan orang lain. Dan itu menjadi proyek kita bersama di rumah gitu. Untuk bisa jadi sedekah ilmu, bisa jadi berbagi kebaikan gitu ya. Itu untuk mengalirkan kebaikan. Sementara di antara kita di dalam rumah aja itu bisa juga mengalirkannya. Kalau di salah satu kelas yang saya dapatkan itu memberdayakan uang, uang untuk beli waktu, beli momen gitu ya, kemudian juga untuk berbagi ke yang lain. Baik, Masya Allah. Sahabat semuanya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya. Salah satu tentang happy family resilience, yang kita ketahui tentang kegelisahan yang luar biasa tadi ya, bahwa hari ini banyaknya perceraian, keluarga bermasalah itu karena tadi ya, bahwa tentang salah sangka kebahagiaan. Yang dalam proses memaknai kebahagiaan itu ternyata belum paripurna gitu ya. Tapi ternyata masih kesenangan, masih semu. Jadi yang kita dapat itu belum true happiness gitu. True happiness ya. Dan kemudian untuk kita supaya benar-benar bahagianya itu paripurna, maka yang pertama undang dulu, gitu jaga hati kita, dan kemudian saling koneksikan kepada sang pemilik hati, kan gitu ya. Yang kedua, harmonikan. Bangun keharmonisan, ciptakan keharmonisan. Ini cocok banget ini untuk anak-anak apa nih? Ya kan ini adalah keluarga-keluarga baru. Makanya kita mesti harmonikan dengan anak kita, dengan istri gitu. Ketika ada disharmoni, biasanya di situ kebahagiaan langsung langsung terpinggirkan. Karena disharmoni itu membuat kebahagiaan nggak punya tempat gitu. Kemudian yang ketiga, alirkan. Gitu. Alirkan kebahagiaan. Namanya energi, walaupun kalau energinya baik pasti mengalir. Secara tidak langsung gitu ya. Tapi kalau energinya buruk, tadi mulai dari awal undangannya aja buruk mamanya, pasti mengalirnya juga buruk. Proses alirannya pasti sudah sunatullahnya tentu udah kebaikan. Begitu ya. Nah, sahabat semuanya pasti semakin penasaran terhadap happy family resilience. Agar ini nih yang saya indikan itu
agar fenomena rumah laba-laba itu nggak ada di rumah kita. Iya. Gimana pula tuh rumah laba-laba? Ini kan menjadi yang sebenarnya ini juga kenapa saya nulis buku ini gitu ya. Fenomena rumah laba-laba seperti yang disampaikan tadi itu, rumah laba-laba itu dia bahannya kuat gitu ya, bahannya bagus gitu, kualitas terbaik lah bahkan di muka bumi. Kemudian arsitekturnya juga bagus gitu ya. Secara kalau dilihat mata juga indah gitu ya. Tetapi kena virus, kena semut kecil aja dia juga rusak gitu ya. Kena goncangan sedikit saja dia sudah hancur gitu ya. Kena angin ini aja dia sudah roboh gitu ya. Jadi nggak kokoh gitu ya, nggak utuh gitu ya. Jadi dan begitupun kebahagiaan di rumah kita, jangan sampai menjadi kebahagiaan yang kelihatannya utuh tetapi mudah runtuh gitu ya, seperti rumah laba-laba. Seperti rumah laba-laba. Karena apa? Karena memaknai kebahagiaan itu tidak paripurna. Betul. Jadi keluarga-keluarga yang tidak memaknai kebahagiaan itu paripurna, hanya sekedar mengejar kesenangan, maka seperti layaknya rumah laba-laba. Kelihatannya bagus, tapi mudah runtuh. Mudah roboh. Nah, bagi kita semuanya, baik para orang-orang yang berkeluarga, ya, kemudian masih keluarga-keluarga muda, mari kita terus untuk belajar menjadi keluarga-keluarga yang mendapatkan bahagia yang paripurna. Betul. Ya, yang dia mengundang kebahagiaan, mengharmonikan kebahagiaan, dan mengalirkan kebahagiaan. Ya, bagi yang mau mendapatkan bukunya di mana nih, Coach? Stoknya kayaknya masih ada lah ya. Masih gitu ada. Ya, boleh. Boleh hubungi langsung ke Coach Maman Topan atau hubungi ke Andalas Cendekia. Demikian saja Coach, terima kasih ini. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast kita semakin baik. Mantap deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.